Qala al-mu'allif rahimahullah wa lamma da'a ahla Tawrati min Bani Israil ila ittiba'ihi wa kana rubbama tawahhama mutawahhimun anna al-hukma maqsurun alayhi utiya bima yadullu ala al-umum faqala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an ay arabiyyikum wa ajamiyyikum ahli kitab minkum wa ghairihim alladhi lahu mulku as-samawati wal ard yatasarrafu fiha bi ahkamihi al-qawniyyati wal tadabir as-sultaniyyati wa bi ahkamihi asy-syar'iyyati ad-diniyyah allati min jumlatiha an arsala ilaikum rasulan 'aziman yad'ukum ila Allah wa ila dari karamatihi wa yuhadzirukum min kulli ma yuba'idukum minhu wa min dari karamatihi la ilaha illa huwa ay la ma'budu bihaqqin illa Allah wahdahu la syarika lah wa la tu'raf ibadatuhu illa min tariqi rusulihi yuhyi wa yumiit ay min jumlati tadabirihi al-ihya wal imatati allati la yusharikuhu fiha ahad alladhi ja'ala al-mauta jisran wa mu'abbiran yu'abbiru jisran wa ma'baran yakburu minhu ila daril baqa alladhi man amana biha sidqan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qat'an fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi imanan fil qalbi mutadamminan li a'malil qulubi wal jawarih alladhi yu'minu bi kalimatillahi wa kalimatihi ay aminu bi hadzal rasul 'azim mustaqim fi aqaidihi wa a'malihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun fi masalihikum ad-diniyah wad dunyawiyah fa innakum idza lam tattabi'uhu dhalaltum dhalalan ba'idan. Kata mu'allif rahimahullah wa lamma da'a ahla Tawrat min Bani Israil, ketika ini kaitannya dengan ayat sebelumnya berbicara tentang Bani Israil. Ketika seruan untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi dakwah yang pertama kali ditujukan kepada seruan yang kembali kepada Atba'i Musa, atau dalam konteks ini adalah Bani Israil. Bani Israil diseru oleh Allah untuk beriman kepada An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang ummi, yang yajidunahu maktuban di Taurat wal Injil. Yang ciri-ciri Nabi yang ummi ini ada di dalam Taurat dan ada dalam Injil. Jadi awalnya di ayat 157 itu seruan kepada Bani Israil dan pengikut Bani Israil untuk mengimani kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ciri-cirinya disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Karena itu di dalam surat Al-Fath Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yad'una rabbahum tarahum ruk'an sujjadan
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum kata Allah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ciri-ciri pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada wajah-wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Ini bukan berarti ketika sujud itu kemudian lainnya berusek-usek supaya kelihatan hitam. Begitu sebenarnya. Jadi sampai celengan atau berat. Meskipun bisa jadi di antara dengan sebab kalau sujud yang sempurna itu akan berpotensi seperti itu. Itu kan sebagai tanda juga. Iya, itu salah satu tanda. Jadi min athari sujud itu simahu fi wujuhi min athari sujud. Tarahum ruk'an. Tarahum ruk'an. Kemudian sujud. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Ini yang dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Nah, kalau di dalam Taurat dan Injil disebutkan mathaluhum kamathali tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Mereka diibaratkan kazar'in akhraja syat'ah. Jadi seperti petani kazar'in akhraja syat'ah. Apa petani itu? Ya nanam satu batang, buahnya berapa kira-kira? Banyak. Iya, satu batang pohon mangga misalnya, itu buahnya ratusan. Ini memberikan isyarat bahwa pengikut Rasul itu semestinya itu semakin hari semakin bertambah. Makanya ketika kemudian Rasulullah SAW pada masa utusan, jadi Rasulullah mengutus. Jadi pada awal-awal dia semula dakwah itu kan kemudian hijrah ke Habasyah, gitu. Habasyah. Di antaranya Ja'far, putra dari Abu Thalib. Kemudian Ummu Salamah bersama suaminya hijrah ke Habasyah. Ternyata Habasyah ini kan saat ini Ethiopia, wilayah Afrika. Hijrah ke Habasyah. Kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrah ke Habasyah? Karena di sana ada Malik, seorang raja yang adil. Rajanya adil. Dan kemudian Malik ini beragama awalnya Islam, Nasrani, atau dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika mereka di sini, ternyata orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu kan mengirim utusan, mengirim diplomat untuk berdiplomasi dengan raja. Nah, apa yang mereka lakukan? Tujuannya agar pengikut Rasulullah yang hijrah ke Habasyah ini dipulangkan ke Mekah. Nah, untuk meyakinkan raja, diplomat ini sudah menyiapkan hadiah. Jadi sudah menyiapkan hadiah. Kepada siapa? Kepada pembantu raja. Itu bukan juru masak ketika saya bicara pembantu. Itu adalah orang-orang yang punya jabatan. Mungkin
sekelas dengan ya para menteri, ya. Kemudian perdana, ada perdana menteri, kemudian wakil menteri, kemudian kepolisian, TNI, Panglima dan lainnya. Semua orang-orang yang punya suara ini diberi hadiah. Belum lagi hadiah khusus untuk malu. Apa isu yang diangkat? Yang diangkat bahwa mereka ini menjelek-jelekan sesembahannya, Tuhannya, yaitu Lata dan Uzza serta Manat, dan membuat aturan baru yang akan merusak tatanan di Mekah. Karena itu kami sebagai bangsanya lebih tahu kondisi mereka, usirlah untuk kembali ke kampung halaman. Otomatis para pejabat yang ada di lingkungan raja saat itu, bagaimana pendapat Anda, wahai para pejabat? Ya, korban, setuju, gitu ya. Tapi kemudian karena ini Rasulullah menyatakan di sana ada Malik, raja yang adil, maka raja itu memanggil utusan juru bicara. Nah, juru bicara saat itu yang datang adalah Ja'far bin Abu Thalib. Berarti Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Ja'far ini menyampaikan, kami dulu dalam kondisi jahiliyah. Nah, kemudian datanglah seorang nabi yang mengajarkan, melarang kami makan yang haram, minum yang haram, dilarang, disebutkan kebaikan-kebaikan. Sudah, hingga pada akhirnya kemudian si raja bertanya, ini pertanyaan, apakah jumlah pengikut nabi, orang yang mengaku nabi ini semakin hari semakin bertambah atau semakin hari semakin berkurang? Ternyata yang diibaratkan oleh Allah dalam kazar'in akhraja syar'a fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a, membuat takjub para petani, gitu kan? Berarti semakin kokoh, semakin bertambah jumlahnya. Setelah dijawab semakin hari semakin bertambah, ditanya apakah pengikutnya itu dari kalangan Nabi-Nya atau justru du'afa? Ternyata jawabannya adalah yang lebih banyak du'afa. Begitulah Nabi kata Malik. Karena itu kemudian Ja'far dan kawan-kawan yang hijrah ke Habasyah diizinkan menetap di sana. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, ciri-ciri yang Allah sebutkan, pengikut Nabi yang ini yang Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil adalah semakin hari semakin bertambah. Berarti orang soleh itu mestinya semakin hari semakin bertambah di negeri ini. Kalau semakin hari semakin berkurang kualitas orang solehnya, yang menyimpang justru lebih banyak, ini berarti ada masalah dalam proses tarbiyahnya, dalam proses bertambah kualitas atau bertambah kuantitas. Kuantitasnya bertambah, kualitasnya harus bertambah. Iya, ada. Itu mestinya. Berarti kalau tidak, ya di sini masalahnya dalam proses pendidikan. Pendidikan yang utama di mana? Ya keluarga. Usrah. Pendidikan utama itu di keluarga. Ya, kita kembali. Jadi kata Malik rahimahullah, wa kana rubbama tawahhama mutawahhid. Sepertinya ada yang berpikir aneh ini. Annal hukma maksurun alaihim, bahwa kewajiban mengikuti Nabi yang ummi ini
terbatas kepada Bani Israel saja. Begitu. Utiya bima yadullu 'ala umum. Karena itu Allah kemudian melanjutkan firman-Nya di 159 menunjukkan akan keumuman dakwah Rasul. Apa itu? Kul, katakanlah. Ini pakai qaf ya. Kul dari kata qala yaqulu ya qaulan, kemudian kul ada. Jangan sampai keliru kalau bacanya pakai kul, pakai kaf artinya beda. Kul dari kaf ini asalnya akalan, akalaya kuli, ya bulu aklan akilun kul. Kul itu artinya makan. Gitu, beda antara huruf qaf dan kaf. Makanya perlunya di situ belajar ngaji nambah. Meskipun sudah bisa nambah untuk terus untuk memahami. Kul, katakanlah. Berarti siapa perintahnya di sini? Allah memerintahkan. Jadi yang memerintahkan Allah, yang diperintah siapa? Ar-Rasul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Berarti termasuk kita saat ini. Wahai seluruh manusia, waktu itu Pak ditujukan kepada para sahabat, orang ahli kitab dan lainnya, ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku itu utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi indahnya bahasa Quran, Allah sudah menggunakan kata anas, terus ditambahi jami'an. Anas, alnya ini al-ma'rifah. Al-ma'rifah yang tapi diistilahkan listighraqil jinsi. Al-jins. Jadi mencakup seluruh jenis manusia. Berarti di sini al-A'rabi keturunan Arab ataupun al-Jam keturunan Jawa, atau al-A'jami. A'jami ini ya non Arab, berarti Madura, Jawa, Banjar, semuanya. Jadi ya ayyuhan nas ini kepada semuanya, pada seluruh manusia, karena alnya adalah al-ma'rifah listighraqil jins, untuk mencakup seluruh jenis manusia. Kulit hitam, kulit putih, sawo matang, sawo mentah, sawo gosok, nggak tahu istilah itu sawo matang itu dari mana. Kulit sawo matang. Kemudian jami'an semuanya. Jadi Rasul diutus untuk semuanya, tidak hanya Bani Arab, tapi juga non Arab, termasuk keturunan dari Bani Israel. Bapak Ibu sekalian yang menarik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi ayat ini, potongan ayat ini adalah penjelas dari lafzul jalalah. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ini Rasul utusan Allah kepada kalian. Siapa Allah itu? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah adalah yang memiliki seluruh
kekuasaan langit dan bumi. Jadi seluruh kekuasaan langit dan bumi milik Allah. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Berarti kalau di bumi termasuk tambah. Gitu. Tambah. Kemudian ya bagiannya tambah itu macam-macam. Ada mineral, ya, ada nikel, kemudian emas, perak, minyak, bumi, itu semua tambah. Dan negeri kita itu adalah negeri yang kaya raya, kaya sekali. Tapi negerinya kita penduduknya begini-begini aja. Iya, berarti ada yang salah. Jangan yang kata Kuwait, ya. Kemudian Saudi, ya. Terus siapa lagi? Uni Emirat Arab Al-Imarat. Ini kalau kemudian kita berbicara Qatar, orang mengatakan karena penduduk Qatar kecil, ya. Tapi mesinnya harus dilihat. Kuwait juga kecil, Saudi besar. Tapi ini semua dari sekalian sumbernya hanya minyak. Ya, minyak saja. Tapi bisa kaya raya. Mahasiswa Indonesia di Saudi berapa? Mulai mahasiswa S1 sampai S3. Itu seluruh biayanya gratis, dapat uang saku. Gitu. Jadi kalau di Saudi non swasta sekolah, pokoknya sekolah di pemerintahan, sekolah di bawah sekolah yang diberikan oleh pemerintah, maka setiap siswa kalau S1 itu dapat 842 rial Saudi setiap bulan. Kalau S2 900, S3 1000 rial Saudi. SMA itu sekitar 450 rial. Itu uang saku setiap bulan yang diberikan oleh pemerintah. Gitu ya. Padahal sumbernya hanya minyak. Di negara kita ada minyak, emas, perak, nikel, batu bara, semua ada. Air, Saudi itu air sulit, air untuk mandi disulit dari air laut. Tapi masalah, berarti yang masalah adalah di pengelolaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kita itu untuk imaratul fil ardh, memakmurkan bumi. Jadi tugas kita ini jadilul fil ardh khalifah, itu memakmurkan bumi. Berarti kalau ada masalah pengelolaan, itu sebabnya berarti kegagalan rumah tangga menghadirkan generasi yang soleh. Soleh itu tidak hanya ahli ibadah, Pak. Bukan hanya ahli ibadah, tapi dia juga muslim. Muslim, jadi yang ikut melakukan perbaikan. Ada, ya, kembali. Kemudian alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, dialah yang memiliki seluruh langit dan bumi. Karenanya la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dimintai pertolongan, tidak ada yang berhak dimintai perlindungan kecuali Allah. Berarti mintanya kepada siapa? Nah sekarang bisa. Kemarin saya membaca surat tulisan. Itu kalau di daerah Banyuwangi itu alasnya namanya Purwo. Alas Purwo gitu. Yang sebelum masuk Banyuwangi. Ini ya. Mobil militer kan lewat dari buatan yang alas itu.
kehidupan mistis, gitu kan? Akhirnya beberapa sopir ketika kita pernah bertemu itu selalu ketika lewat di situ setelah jam 10 malam itu pasti ada yang luda, gitu kan? Jin luda. Nah ketika kemudian jin luda, akhirnya kan ada bayangan-bayangan. Oleh penduduk setempat dikasih tahu caranya. Apa caranya? Sebelum melintas nyalakan rokok dulu, kemudian disedot 2 kali, kemudian setelah itu rokoknya dilempar, kemudian minta permisi bagi lewat. Kalau nggak rokokan selalu diganggu. Akhirnya orang itu selalu seperti itu. Pertanyaan saya, itu termasuk dibolehkan atau tidak? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk sama dengan kasus ketika di masa Rasul, di masa kehidupan Rasulullah menjelaskan kisah generasi terdahulu, dia mau lewat tidak boleh kecuali harus korban. Kan betul? Sampai pada akhirnya yang terakhir mau berkorban meskipun dengan alat. Itu saja sudah masuk. Ini contoh. Yang kedua dalam masyarakat kita, khususnya para sopir dan lainnya, itu kalau melintasi jalan kemudian ada kematian, itu kan banyak yang lempar uang. Ketika saya tanya kepada sopir angkutan umum, kalau taksi itu, saya tanya, gimana? Buang siap. Jadi ngasih infak itu buat. Jadi dianggap kalau nanti tidak infak menjadi. Memang taksi suaminya benar bahwa as-sadaqah tudfi'ul bala. Sedekah itu menghilangkan bala. Tapi ketika meyakini adanya kematian itu menjadi sumber bala, ini adalah masalah. Sebagaimana kalau pagi hari ketika lewat di rumah kita kemudian ada suara burung gagak, dianggap bahwa ini ada yang terus termasuk dengan doanya. Ketika kita ada yang meninggal, itu rata-rata kemudian ada yang tasnya semuanya pakai pakaian hitam. Seakan-akan pakaian hitam adalah pakaian untuk tasnya. Kan tambah sedih. Pada tradisi itu kalau dengan itu tradisi jahiliyah. Itu tradisinya tradisi jahiliyah. Nah, kita mendeklarasi bahwa kita terhindar dari jahil, padahal masih itu tradisi di masa-masa Persia. Persia itu kalau Persia berbela sungkawa menggunakan pakaian hitam. Saya alhamdulillah nggak punya sarung warna hitam berwarna hitam, sehingga kalau Persia nggak pakai. Tapi yang sering itu kita jumpa ibu-ibu. Giliran pas takziah pakai hitam. Ya sudut pandangnya yang harus dirubah. Nah itu bang. Berarti ada yang masalah apa? Salah kan? Ya. Kembali. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, la ilaha illa huwa. Jadi tidak ada tempat untuk yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai perlindungan kecuali Allah. Sekarang kan sudah ramai di beberapa daerah itu adanya kayak perampokan atau maling tapi dengan menggunakan kekerasan. Terus kepada siapa kita? Pertama semua usaha yang sifatnya manusiawi dilakukan, kita diurusi dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh kita lupakan bersandar kepada Allah. Baca ayat kursi sebelum
tidur, usapkan seluruh tubuh. Itu salah satu. Tapi jangan kemudian baca ayat kursi dan diusapkan seluruh tubuh, kemudian pintu rumah tidak dikunci, gerbang tidak dikunci, kunci sepeda motor diletakkan di sepeda. Nah itu sangat benar. Monggo mempersilahkan. Iya pas-pas. Ya. Kemudian kenapa tidak ada yang pernah kita mintai perlindungan, mintai pertolongan kecuali Allah? Karena Allah yuhyi wa yumiit. Karena Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna sudah. Makanya tadi imannya baca tabarakallazii biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini yang zat yang menciptakan, yang berhak diibadahi, Allah merintahkan fa'aminu billah, maka iman. Tidak cukup percaya, tetapi harus ada bukti. Al-amal bil jawarih, bukti kita iman kepada Allah. Ya. Minta perlindungan, meminta pertolongan, gitu ya. Fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah. Wa rasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya, utusannya. Makanya Muhammad SAW dikatakan an-nabiyul mu'tad, Nabi pilihan. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi, Nabi yang ummi. Ya, ummi yang kita sudah pahami. Betul. Tadi bersama. Ya, saya ingin menjelaskan. Ini kita maksimalkan jam 6 ya, karena pas sudah masuk waktu duha. Jadi dengan selesai kajian nanti sholat duha itu Masya Allah. Oke, makanya saya sarankan untuk Bapak Ibu kalau bisa subuhnya di sini, dapat pahala subuh berjamaah, gitu. Yang di sini agak mundur yang jelas dari azan di umum itu mundur 8 menit. Sehingga kalau pas di musola dengan azan ke sini masih nuntut, kemudian ada durasi salat sunahnya 10 menit, sehingga kita bisa sholat sholat subuh berjamaah, kemudian derek kajian selesai diakhiri, kemudian duha. Sudah khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih baik dari mobil. Lebih baik dari semuanya. Itu keutamaan. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi. Ummi yang juga kita sepakati layak rohlah ya Nabi yang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ini kan untuk menolak anggapan sekaligus menganggap bahwa Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian perlu. Al-Quran menurut mereka ya ada orientalis, orang orientalis dan lainnya itu menyatakan Al-Quran ini perpaduan dari Taurat, yang kedua dari Injil, termasuk dari kitabnya orang Hindu. Apa kitab? Weda. Bedanya tadi. Ya. Apa mereka mengatakan demikian? Karena Rasulullah SAW pertama kali setelah bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira itu
Rasulullah kemudian menemui istrinya Khadijah. Oleh Khadijah diajak kepada pamannya, yaitu Waraqah ibn Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang yang alim tentang Taurat dan tentang Injil. Itu orang yang alim tentang Taurat dan Injil. Karena itu mereka mengatakan setelah itu usia 12 tahun ketika rehlah ke Syam bersama pamannya Abu Thalib ketemu dengan Buhairah, gitu, pendeta yang menyatakan kepada Abu Thalib, kan ditanya ini siapa? Abu Thalib mengatakan anakku. Kata pendeta itu bukan, anak ini yatim, tidak punya bapak. Lalu kemudian katakan anak dari saudaraku, yaitu Abdullah. Jadi karena itu kemudian dikatakan inna hadzal rajul la sya'nun 'azim. Orang ini punya kedudukan besar. Hati-hati kalau sampai kemudian melewati, nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Hati-hati, karena mereka sedang menunggu kehadiran adanya seorang nabi. Pulang Rasulullah selesai. Nah, dari pertemuan Buhairah yang pendeta ini, kemudian Waraqah yang alim ini, mereka mengatakan kalau begitu Al-Quran merupakan perpaduan. Jadi Rasulullah memadukan antara Taurat, Injil dan sehingga kemudian mereka mengatakan ini. Maka ayat ini memberikan penjelasan bagaimana mungkin orang yang dia tidak bisa membaca, kemudian tidak bisa menulis, membuat karya namanya Quran. Tapi justru kemudian Allah hadirkan Al-Quran ini sebagai mukjizat, kemukjizatan yang diketahui di masa sekarang. Karena itu fa'aminu billahi wa rasulih, imanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul utusan Allah yang Nabi, orang yang ummi. Siapa dia? Alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Makanya iman Rasul ini benar-benar luar biasa. Dan beliau tidak pernah meminta bantuan kecuali kepada Allah. Sehingga pada saat peristiwa perang Badar dengan jumlah pasukan kecil, Rasulullah SAW kemudian bermunajat kepada Allah hingga Allah turunkan pertolongan berupa malaikat. Kemudian yu'minu billah wa kalimatihi. Kalimat yang dimaksudkan adalah wahyu, firman Allah. Jadi dia Nabi yang beriman kepada Allah, beriman dengan firman-firmannya, karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran itu firman Allah. Jadi kalau ingin berdialog dengan Allah, membaca Quran. Semakin kita tidak membaca Quran, berarti kita menjauhi berdialog dengan Allah. Kita, karena Al-Quran Allah jadikan sebagai hudan, petunjuk. Bagaimana kita akan menjadikan petunjuk kalau kemudian tidak membaca, tidak mengkaji? Karena itu Allah perintahkan. Ini kembali kepada siapa perintah ini? Kepada ayuhan nas, kepada seluruh manusia. Wattabi'uhu, ikutilah Nabi itu, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan kalian beriman, kalian mendapatkan petunjuk. Berarti logikanya kalau kemudian tidak mengikuti Nabi, berarti tidak mendapatkan petunjuk. Tapi jangan kemudian menjadi alasan bisa
Umpamanya saya belum bisa ajak sholat 5 waktu di masjid karena saya belum dapat petunjuk. Karena petunjuk itu harus dicari. Mencari istri aja dicari. Gitu. Mungkin sampai mengiklankan di Facebook. Nah, jadi dari sekalian Allah berkata, jangan lakukan tadi. Kemudian Allah menjelaskan, ini memotong lagi. Wa min qaumi Musa ummatun, di antara umat Musa alaihissalam ada ummah. Ummah ini jama'atun, ada sekelompok orang. Berarti banyak yang tidak beriman. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita, memang jumlah kaum muslimin yang asalnya dari keturunan Bani Israel itu tidak banyak. Dari komunitas Yahudi tidak banyak, jama'atun. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq. Di antara umat Musa alaihissalam atau di antara umat Nabi Musa ada sekelompok yang beriman, yahduna, menggunakan petunjuk kebenaran, yaitu mengikuti petunjuk Rasul. Bapak Ibu sekalian yang terlupakan dari penjelasan Imam Ibnu Katsir, ada tambahan keutamaan umat Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Utitu khamsan." Aku diberi 5 hal oleh Allah. Yang pertama, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi bumi Allah istimewakan untuk umat Muhammad sebagai masjidan. Yang kedua, tahura. Masjid tempat sujud, berarti tempat beribadah. Terus tahura, tempat bersuci. Jadi kita kalau dalam perjalanan ya kehabisan air, tidak ada air, itu kan ya, mampir di SPBU, pas SPBU-nya mati pompanya, gitu. Akhirnya tidak ada air. Kalau minum pakai botol yang dibawa, kehausan. Maka dalam konteks seperti itu boleh tayamum. Ini terkait tayamum, sedikit saja saya sampaikan dari sekalian. Kan ada yang riwayat 2 kali lekuknya. Sebenarnya sekali sudah cukup, riwayat yang lebih kuat. Jadi misal kita temukan tembok, gitu, sekali kita tiup, baru kita usap, sekali. Kemudian ini sekali sampai situ, baru kemudian ini selesai. Sudah. Ada yang minum, ya, sekali dia lagi, kemudian sampai di sini. Oh, cukup di sini. Terus ini berjalan. Terus ke sini, selesai. Dan tidak usah begini, tidak usah telinga. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Gimana ayatnya? Wamsahu wa aydiyakum minhu, tangan sebagian min itu ditabik, makanya cukup di sini selesai cukup. Jadi telinga nggak usah. Nah ini sebagai ini
Kenapa kaitannya? Tauhurun sebagai sarana bersuci. Kemudian keistimewaan Rasul nusirtu birrubi. Jadi Rasulullah ditolong oleh Allah dengan lawan merasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Masih syahid. Jadi 1 bulan dan bebek. Makanya kalau umat Islam itu sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, yes, sudah ngeri semua itu. Yes, ngeri. Kalau sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Di tempat kita sholat Jumat aja nunggu khotib naik untuk yang khutbah kedua. Iya, sama sedikit sama banyak. Sama banyaknya. Ini makanya dari sekalian khutbah Jumat. Dan makanya khotib itu kan memang tidak perlu panjang-panjang khutbah Jumat itu. Karena bukan khutbah pidato. Khutbah Jumat itu pendek, singkat, dan tegas. Karena Rasulullah mengatakan khutbah Jumat itu mungdirul jayy, mengingatkan pasukan. Ingatkan pasukan kan tidak mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kalau itu maka kipas angin ini menjadi pengantar. Pengantar itu. Bahkan ada yang kenapa tidur? Tidurnya saya pada saat sholat Jumat. Itu perlu mungkin. Makanya imam takmir nanti pilih dengan lama-lama. Ya, terus itu kemudian Allah halalkan ghanimah, di mana yang lain kita dihalalkan oleh Allah. Ya, jadi itu tambahan yang disampaikan oleh Nabi. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna. Jadi menggunakan petunjuk kebenaran wa bihi yahdun. Ya, alhamdulillah 2 ayat kita bisa kasih pada pagi ini. Ya, 2 ayat dari ayat 158 159. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan hidupnya mendengar dalam majelis ini Allah kata sebagai amal saleh yang berarti menangkan dengan semua. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan keberkahan selalu Allah hadirkan kepada keluarga kita, keberkahan untuk anak dan cucu kita. Allah jadikan putra putri dan cucu yang telah Allah titipkan kepada kita menjadi putra putri dan cucu yang saleh dan salihah. Allah istiqomahkan kita dalam kebenaran, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, Allah istiqomahkan kita terhindar dari kemaksiatan. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan itu Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah hantarkan kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri